Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo pada video Insight. Oke, kawan-kawanku, saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas topik tentang bagaimana cara menciptakan momentum kesuksesan atau keberhasilan. Nah, video ini saya buat khusus untuk Anda. Jika saat ini Anda merasakan Anda punya goal, tetapi kok rasanya males banget untuk action, untuk merealisasikan goal, itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda pernah berusaha merealisasikan goal, kemudian gagal, dan Anda merasa sedang down saat ini, atau sedang mental Anda masih belum siap untuk bangkit, maka video ini khusus untuk Anda. Saudaraku, ya, kalau yang saya amati polanya ya, mengapa ada orang yang gagal merealisasikan goalnya, ya, bukan gagal sebenarnya ya, berhenti atau bahkan belum berani atau belum mau memulai merealisasikan goalnya untuk action untuk merealisasikan goalnya adalah yang pertama adalah karena gap atau jarak antara goal yang ingin direalisasikan dengan kondisi atau realitanya saat ini itu terlampau jauh. Itu yang pertama ya. Sehingga dia kayak seolah-olah membandingkan bahwa waduh, goalku gede banget nih. Dan itu nggak salah ya, maksudnya setiap orang berhak untuk memiliki goal sebesar apapun. Tetapi kalau dibandingkan dengan kondisinya saat ini, dia merasa kayak waduh, jauh banget nih. Kok kayaknya perjalanannya bakal panjang, bakal melelahkan, ya, bakal mengeluarkan banyak sumber daya, baik tenaga, pikiran, uang, dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa, yaitu tadi ya, keberatan. Sehingga ia selalu berusaha, atau bukan berusaha, dia selalu mencari cara, gimana caranya mencari jalan yang lebih mudah lagi untuk merealisasikan goalnya. Yang dimana bisa jadi jalan tersebut nggak akan ditemukan kalau nggak action ya. Nah itu ya, dia merasa jauh banget, merasa bakal melelahkan sehingga ia menunda-nunda untuk melakukannya sampai ia benar-benar siap. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bisa jadi ia terlalu fokus ke goal, ya, ia selalu membayangkan goalnya di depan terus, tetapi ia lupa dengan realitanya saat ini. Ia lupa untuk mulai berusaha bahwa ia ada di dunia material di mana ia terkungkung atau harus mengikuti hukum-hukum alam yang ada di level material. Kesadaran memang boleh berada di goal ya, tetapi karena kita memiliki tubuh yang di level material ini, maka kita mau nggak mau harus bergerak mengikuti hukum-hukum alam di level material yang sudah Allah ciptakan. Ya sunatullahnya untuk mencapai goal, mendapatkan hasil ya kita berusaha, belajar, berusaha, dan lain sebagainya. Nah bisa jadi nanti balik lagi ke poin yang pertama itu tadi ya, gapnya bisa jadi terlalu jauh, atau yang kedua ini terlalu fokus ke goal sehingga ia selalu merasa kesulitan ya untuk mencari momentum mendapatkan keberhasilannya ya. Dia tidak fokus ke realita, ia terlalu sering berimajinasi. Kemudian dampaknya yang ketiga, yaitu penyebabnya adalah merasa bahwa akan ada keajaiban yang datang kepada dirinya atau seseorang ya, satrio piningit atau apa ya, malaikat yang membantu dia, yang tiba-tiba menunjukkan jalan atau mungkin memberikan bantuan yang secara penuh untuk merealisasikan goal. Ini mungkin saja, tetapi kalau misal kita sebagai manusia ya nggak usah ngarep gitu ya, nggak usah ngarep ada orang yang membantu. Justru biasanya orang akan membantu ketika kita sudah berusaha. Kita akan ketemu dengan jalannya, kita akan ketemu dengan orang yang mungkin memiliki sumber daya yang kita butuhkan untuk merealisasikan goal kita. Dan kita bisa tukarkan tenaga atau pikiran kita untuk membantu dirinya juga karena dia sudah membantu kita, gitu ya. Kemudian penyebab yang keempat adalah merasa masih punya cukup banyak waktu untuk merealisasikan goal, padahal waktu itu sangat terbatas. Ya, padahal kalau di Al-Qur'an itu kan di surat demi masa ya, surat apa itu? Yang wal asr ya, la asr ya, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi ya, kecuali orang-orang yang, dan seterusnya itu ya, dimana bahwa ini menunjukkan bahwa manusia itu seringkali terlena dengan waktu, seolah-olah masih punya waktu untuk melakukan yang
melakukan yang ingin dia lakukan, padahal waktu terus berjalan, hari demi hari terlewati, minggu demi minggu, bulan demi bulan, nggak kerasa. Tiba-tiba sudah mau ganti tahun aja, sama seperti tahun ini, saya nggak ngerasa ya, tiba-tiba sudah, ini video ini mungkin akan diupload di bulan September 2021 ya. Nah, saya nggak ngerasa tiba-tiba, waduh, udah September aja, padahal kayaknya waktu itu baru tahun baru gitu ya. Nah, balik lagi, kalau misal kita terlalu fokus ke keinginan kita tanpa kayak merasa terlalu jauh dengan goal, kalau kita nggak melakukannya sekarang, ya kapan lagi ya, waktu akan terus berjalan. Kita nggak tahu ya, ke depan ada apa, tiba-tiba nanti dunia berubah. Kalau misal kita nggak sesegera mungkin merealisasikannya sekarang, justru nanti kita akan semakin kehilangan momentum. Nah, itu ya. Pertama, gap atau jarak antar goal terlalu jauh. Kemudian yang kedua, terlalu fokus ke goal. Yang ketiga, merasa akan ada yang membantu. Yang keempat, merasa masih punya cukup waktu. Biasanya seperti itu ya, kalau yang saya amati. Baik pada diri saya sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian solusinya apa sih agar kita bisa memiliki momentum keberhasilan ini, agar kita bisa nyaman gitu ya, melakukan usaha-usaha merealisasikan goal. Nah, ini dasarnya adalah hukum fisika, ya, hukum fisika Newtonian, di mana ini hukum alam yang ada di level material. Sampai saat ini masih diyakini bahwa ini hukum alam, karena kita tahu ya bahwa sains itu terus berkembang. Bisa jadi nanti hukum ini nggak relevan. Nah, sampai saat ini kita masih meyakini bahwa ada hukum yang namanya hukum Newton 1 yang berbunyi bahwa objek yang diam itu ia akan cenderung tetap diam sampai ada dorongan eksternal yang membuatnya bergerak. Nah, objek yang bergerak akan cenderung tetap bergerak secara konstan atau konsisten, secara terus-menerus. Nah, ibaratnya objek ini adalah manusia nih, kalau misal dalam pemberdayaan diri. Kita ini akan cenderung diam, ya. Dasarnya objek itu ya seperti itu ya, yang ada di material. Ia akan cenderung diam ya, sampai ada energi atau faktor eksternal maupun internal kalau manusia yang menggerakkan dia, hingga akhirnya dia bergerak. Nah, ketika sudah bergerak, maka kita tuh sebenarnya cenderung akan melakukan pergerakan tersebut secara konsisten, terus-menerus ya. Nah, inilah pentingnya bagaimana caranya kita menciptakan momentum action ini, keberhasilan ini, agar kita nanti ketagihan untuk action terus. Ya, pernah nggak sih Anda melakukan sesuatu, awalnya coba-coba, tiba-tiba keterusan terus gitu ya, sampai akhirnya Anda lupa gitu. Nah, kita gunakan hukum tersebut. Bagaimana caranya? Solusinya untuk menciptakan momentum keberhasilan atau kesuksesan ini. Yang pertama adalah kurangi konsumsi informasi yang bersih pencapaian orang lain. Apalagi di era media sosial sekarang, di mana setiap orang berhak untuk memosting apa yang ia capai, apa yang terjadi pada hidupnya. Nah, kurangi ya konsumsi seperti itu, agar Anda nggak merasa pecundang banget gitu ya. Waduh, orang lain umur segini, baru umur segini dia pencapaiannya sudah tinggi banget, aku umur sekian masih belum dapat apa-apa. Nah, itu ya, kurangi konsumsi informasi tersebut ya, sehingga kita nggak merasa perjalanan kita tuh jauh banget dan kita nggak merasa gagal gitu ya. Justru perasaan-perasaan seperti ini yang membahayakan, karena menghancurkan kepercayaan diri, self-esteem ya, rasa penghargaan, harga diri kita gitu ya. Itu yang pertama ya, sehingga idealisme kita nggak tinggi ya, sehingga kita ya nothing tulus aja untuk melakukan sesuatu, nggak ekspektasi kita nggak terlalu tinggi, karena ekspektasi itu beban ya, sebenarnya beban. Nah, kita hilangin tuh beban-bebannya ya, Anda hilangin beban-bebannya sehingga Anda bisa lebih free ya, batin Anda free untuk melakukan yang perlu Anda lakukan. Kemudian yang kedua adalah fokus ke yang paling dekat di depan Anda yang bisa Anda lakukan, sekaligus yang paling mudah untuk dilakukan. Apa sih yang ada di depan Anda yang bisa Anda lakukan sebagai jalan awal untuk Anda merealisasikan goal? Misalnya paling dekat, Anda misalnya punya goal ingin membeli sesuatu, membutuhkan uang sekian puluh atau ratus juta untuk merealisasikannya. Nah, udah di depan ada apa? Ada peluang apa? Ambil aja dulu. Yang penting Anda dapat momentum pergerakannya.
Misalnya ada peluang usaha, jualan apa gitu, ambil aja dulu sambil belajar ya, jualan. Nanti ketika Anda sudah mendapatkan hasil sedikit demi sedikit, maka pada saat itu pula kepercayaan diri Anda akan meningkat. Ya, seiring dengan pencapaian Anda. Nggak masalah kecil-kecil, tetapi konsisten. Ya, karena yang kecil-kecil itu Anda bisa, ibaratnya kalau tangga yang misal kita mau naik nih, tangganya misalnya kecil-kecil, naik 1, naik 2, jarak antar anak tangga itu nggak terlalu jauh. Ini kan sangat mungkin untuk kita tapaki, ya. Momentumnya dapat. Nah, kalau misal jarak antar tangga ini terlalu jauh gini, kita melangkah aja nggak nyampe gitu. Nah, itulah kenapa kita fokus aja yang paling dekat, yang paling mudah dulu. Nanti ketika kita sudah dapat momentum perubahannya, perilakunya, kita sudah mulai naik kepercayaan diri kita seiring dengan hasil-hasil yang kita dapatkan, hasil-hasil kecil tersebut, nanti akan hadir sendiri tuh peluang-peluang yang lebih besar seiring dengan membesarnya kapasitas mental kita, meningkatnya kompetensi diri kita, meluasnya jaringan-jaringan yang telah kita bentuk. Nah, seperti itu. Nah, tentu ini tidak mudah. Dan akan sangat membantu jika Anda tahu bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menciptakan perasaan-perasaan positif dan perilaku-perilaku yang memberdayakan yang selaras dengan goal yang ingin Anda realisasikan. Karena 80% penghambat pencapaian goal itu ada di level mental, dan mental ini representasi dari program di pikiran bawah sadar. Karenanya jika Anda ingin belajar bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar secara step by step lengkap, ya, Anda bisa belajar terlebih dahulu di buku yang berjudul Kitab Sakti Mind Programming. Ya, di sana Anda akan belajar bagaimana dasar sampai ke level teknis, cara teknik-teknik untuk memprogram pikiran bawah sadar agar Anda memiliki perilaku-perilaku yang memberdayakan untuk membantu Anda merealisasikan goal. Untuk mendapatkannya, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lanjut lagi di video-video berikutnya. Jika ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas atau di workshop, ya, yang kita bisa berinteraksi langsung, berlatih langsung bersama. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, silakan share kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Silakan likes, komen jika ada pertanyaan, ya, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.